Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Setiawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Hafilin, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang tarekat atau thariqah di Indonesia, mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak dosen Abbas Zahroddin M.Hum. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian tarekat. Asal kata tarekat dalam bahasa Arab ialah thariqah, yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau pada sesuatu. Tarekat adalah jalan-jalan yang ditempuh para sufi, dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Kata turun ini menunjukkan bahwa menurut anggapan para sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri dari hukum ilahi, tempat berpijak bagi setiap muslim. Tidak mungkin jika ada anak jalan bila tidak ada jalan utama, tempat berpangkal. Pengalaman mistik tidak mungkin didapat bila perintah syariat yang meningkat itu tidak ditaati. Menurut Harun Nasution, tarekat berasal dari kata thariqah yang artinya jalan yang harus ditempuh oleh seseorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Thariqah kemudian mengandung arti organisasi. Tiap tarekat mempunyai syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri. Sejalan dengan ini, Martin van Buysnen menyatakan istilah tarekat paling tidak dipakai untuk mengacu pada organisasi yang menyatukan pengikut-pengikut jalan tertentu, sehingga lebih mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi di Indonesia, kata tarekat mengacu pada keduanya. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Menurut Hamka, yang pertama kali muncul adalah tarekat Taifuriyah pada abad ke-9 Masehi, yaitu sebagai suatu lembaga pengajaran tasawuf. Tarekat tersebut dinasabkan pada Abu Yazid Al-Bustami karena pahamnya bersumber dari ajaran Abu Yazid Al-Bustami. Pendapat ini berkuat dengan kenyataan bahwa tarekat-tarekat yang muncul di Persia, terutama daerah Khorasan, pada umumnya menganut paham Yazid. Sejarah Islam menunjukkan bahwa tarekat-tarekat sejak permunculan pada abad ke-12 mengalami perkembangan pesat. Dapat dikatakan bahwa dunia Islam sejak abad berikutnya pada umumnya dipengaruhi oleh tarekat-tarekat. Tarekat-tarekat tampak memegang peran yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan ketahanan umat Islam. Sejak penghancuran yang dilakukan oleh tentara Tartar itu, Islam yang diperkirakan akan lenyap tetapi mampu bertahan, bahkan dapat menembus menusuki hati turunan para penyerbu itu dan memasuki daerah baru. Pada umumnya sejak kehancuran kota Baghdad, para anggota tarekat yang berperan dalam penyebaran Islam. Tarekat yang menguasai kehidupan umat Islam selama zaman perkembangan sejarah Islam. Pengaruh tarekat mulai mengalami kemunduran. Serangan terhadap tarekat yang dulunya dipelopori oleh Ibnu Taimiyah sekarang semakin gencar dan kuat pada masa modern. Tokoh-tokoh pembaru dalam 2 abad terakhir ini pada umumnya memandang bahwa salah satu di mana antara sebab kemunduran dan lemahnya umat Islam adalah pengaruh tarekat yang buruk, antara lain menumbuhkan sikap taklid, sikap fatalistis, orientasi yang berlebihan pada ibadah dan akhirat, dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan tarekat, yaitu faktor kultural. Islam di Indonesia tidak sempurna seperti yang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada kenyataannya bahwa kitab-kitab itu dijadikan referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai pesantren Indonesia, bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dalam urusan perkara di pengadilan agama. Islam di Asia Tenggara mengalami 3 tahap, yaitu yang pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Hindia, dan Persia di sekitar pelabuhan. Yang kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, Spanyol, Filipina. Yang ketiga yaitu tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia.
Indonesia terletak di antara benua Asia, benua Australia, dan benua Samudra Hindia yang memungkinkan terjadinya pengaruh luar yang sangat cepat. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia diperantarakan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui tarekat yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru. Ketika Kesultanan Aceh dipegang oleh Iskandar Sani, Ar-Raniri diangkat menjadi Syekh al-Islam Kesultanan tersebut. Ajaran Ahlus Sunnah yang sebelumnya sudah memiliki tempat di hati orang-orang Aceh menjadi bertambah kuat dan sangat dominan dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut, juga wilayah Sumatera pada umumnya. Paham-paham akidah Syiah yang sebelumnya sampai menyebar di wilayah tersebut menjadi diasingkan. Beberapa karya yang mengandung paham dua akidah tersebut juga para penulis saat itu sudah tidak memiliki tempat, bahkan beberapa kitab aliran Hulul dan Ittihad sempat dibakar di depan Masjid Baitur Rahman. Yang selanjutnya, macam-macam tarekat. Di Indonesia, seperti halnya dalam teologi dan fikih, dalam tarekat pun terdapat banyak aliran. Dalam The Encyclopedia of Islam disebutkan tarekat lebih dari 200 aliran. Cabang-cabang tarekat terbentuk di berbagai tempat, tidak semuanya menghubungkan tarekatnya pada nama tokoh pendiri pertama, tapi kepada syekh pendiri cabang itu sendiri. Itulah sebabnya nama-nama tarekat banyak macamnya. Di samping itu, banyak guru tarekat yang mengembangkan ajaran tarekatnya masing-masing itu, menambah koleksi nama-nama tarekat. Pengembangan itu bukan pada aspek ibadah mahdoh, tetapi pada aspek riyadhah atau latihan yang berbeda-beda. Tarekat Nabawiyah yaitu tarekat amalan yang berlaku di masa Rasulullah SAW, dan yang selanjutnya tarekat Salafiyah yaitu cara beramal dan beribadah pada masa sahabat, tabi'in, nabi nasihat Rasulullah, dan dinamakan juga dengan tarekat Salafus Saleh. Ya, cukup sekian materi dari saya. Apabila materinya kurang jelas atau ada kesalahan atau tidak memudahkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.